Di luar sana boleh jadi ada orang yang berpendapat kalau orang sudah mati itu bukan lagi urusan kita orang hidup. Itu hanya urusannya secara pribadi dengan Tuhan. Dia diampuni atau tidak, selamat atau tidak, urusannya dengan Tuhan. Tapi tidak demikian saudara-saudari bagi kita dalam gereja Katolik. Orang mati tetap adalah juga urusan bagi kita orang hidup. Bukan hanya sekedar mengurus bagaimana dia dimandikan, bagaimana dia dipakaikan, bagaimana dia dimakamkan. Itu sangat duniawi. Tapi lebih dari itu adalah urusan kita, bahkan juga tanggung jawab kita adalah bagaimana dia ini atau orang ini selamat di hadapan Tuhan. Orang ini menikmati janji rumah Bapa yang Tuhan Yesus ucapkan bagi kita semua selaku murid-muridnya. Mengapa demikian saudara-saudari? Gereja Katolik begitu peduli akan orang yang mati dan keselamatannya di alam seberang sana. Gereja Katolik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya pasti tetap satu, tetap sama dalam banyak hal, juga dalam hal perhatian terhadap orang yang sudah berpulang. Dasarnya nomor satu adalah kitab suci sendiri. Seperti yang kita dengar di dalam bacaan yang pertama, kitab Makabe tadi. Ketika banyak orang muda maju berperang di medan laga atas nama umat pilihan Allah, berperang melawan suku-suku asing, lalu banyak yang tewas. Dan ketika mereka dimandikan, Yudas Makabe sebagai panglima perang menemukan banyak hal yang tidak sesuai dengan penghayatan iman sebagai umat pilihan Allah. Maka dia lalu berpikir, apa yang bisa dibuat supaya orang-orang ini selamat. Itu yang kita dengar di dalam bacaan pertama tadi. Yudas Makabe, panglima perang Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Dan ini sungguh sebuah perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Tindakan mengumpulkan uang ini bukan untuk membayar penghapusan dosa, tapi ini adalah sebuah ungkapan korban yang mau dipersembahkan untuk memberi bobot bagi doa permohonannya untuk keselamatan orang-orang muda yang gugur berperang untuk Israel, umat pilihan Allah. Untuk memberi bobot bagi permohonannya karena dia percaya atas kerahiman Tuhan yang akan menghapus dosa-dosa. Dan dia juga lebih dari itu percaya bahwa setelah hidup di dunia ini ada sebuah hidup dalam keabadian yang tidak lagi mengenal batas tahun. Itulah kehidupan kekal. Dan di dalam bacaan Injil kita menemukan satu di antara banyak sekali ajaran dan pewartaan Yesus yang mengarahkan perhatian kita semua bahwa hidup yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tapi hidup yang sesungguhnya itulah di rumah Bapa.
hidup yang kekal, hidup dalam persatuan kebersamaan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hidup dalam kebahagiaan dan sukacita, hidup yang tidak lagi mengenal sakit, hidup yang tidak perlu takut lagi akan corona, hidup yang tidak perlu lagi pakai masker. Sungguh hidup yang sempurna karena berada dengan Sang sempurna itu sendiri. Itulah Allah. Dan inilah yang menjadi alasan, inilah juga yang menjadi sebuah inspirasi bagi kita, inilah juga yang menjadi cita-cita bagi kita semua, bahwa pada saatnya kita boleh sampai pada apa yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Itulah hidup yang sesungguhnya, hidup dalam keabadian bersama dengan Sang Pencipta. Dan untuk itulah saudara-saudari, gereja selalu mau mempersembahkan doa. Setiap kali misa, saudara-saudari, Anda boleh perhatikan di dalam doa syukur agung itu selalu ada penggalan kalimat. Kami para imam mendoakan saudara-saudari yang sudah berpulang. Ya Bapa, terimalah mereka dalam terang cahaya abadi di surga. Dan sebagai puncak dari penghormatan secara akumulatif, secara kolektif, gereja mengagendakan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya 2 November setiap tahun sebagai hari doa untuk para arwah, diantaranya keluarga kita. Mohon maaf, mungkin suami, mungkin istri, orang tua, anak kita mungkin, kemanakan, sahabat, siapapun, menjadi perhatian kita semua. Untuk kita doakan, kita mahkotai dengan Ekaristi dalam perayaan 2 November ini. Seraya saudara-saudari, kita juga mempersiapkan diri kita. Karena kita tidak perlu harus menyangkal, apalagi takut, apalagi menganggap tabu untuk berbicara, bahwa pada saatnya juga kita juga akan menjadi bagian dari doa 2 November entah kapan. Maka mari kita juga mempersiapkan diri kita, saudara-saudari, dalam siara hidup yang tersisa entah sampai kapan. Hidup yang baik, hidup yang benar, hidup dalam semangat mewujudkan kasih sebagaimana Yesus perdengarkan kepada kita melalui Injil hari Minggu 2 hari yang lalu. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama sebagai perwujudan iman kita. Mudah-mudahan saudara dan saudari, segenap saudara dan saudari yang kita doakan dalam Ekaristi ini boleh mengalami belas kasih kerahiman Tuhan yang mengampuni mereka dari segala salah dan dosanya. Dan juga karena kerahiman dan belas kasih Tuhan pula lah pada saatnya kita pun akan sampai pada sebuah pengalaman di mana kita menikmati kebenaran sabda Tuhan Yesus yang kita dengar dalam Injil tadi. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan kutolak. Dengan kata lain, akan diterima. Dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Disitulah kita akan kembali mengalami sebuah reuni, sebuah pertemuan kembali dengan saudara-saudari kita, sanak kerabat keluarga yang telah mendahului kita. Ini semua dimungkinkan karena Allah adalah Sang Kasih. Allah menghendaki kehidupan dan bukan kematian.
Dan Allah di dalam diri putranya Yesus Kristus luar biasa menyiapkan tempat di rumah Bapa bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.